Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, malam ini saya akan bahas satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini menjadi renungan buat kita bersama. Hadis ini hadis tentang bab akhlak. Karena saya merasa bab akhlak ini salah satu PR besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Saya udah datang ke beberapa negeri, dari bagian paling selatan sampai ke bagian paling utara, timur dan barat. Memang belum banyak sih, tapi udah Allah beri kesempatan untuk mendatangi beberapa negeri. Baik itu negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam maupun negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim. Dan yang cukup menyedihkan buat kita adalah, dan itu realitas, justru kita mendapati negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, akhlak bangsanya, akhlak masyarakatnya terlihat dan terasa jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, sementara akhlak kita tidak sama sekali mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW. Dan ini masalah besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita datang ke negeri tempat Nabi lahir, tempat Nabi wafat, justru kita menemukan akhlak yang bahkan lebih parah daripada negeri-negeri yang lain. Ini masalah besar. Ini sangat menyedihkan. Ini PR dakwah. Ini adalah tugas kita bersama. Yang mungkin kita ngerasa jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh mungkin. Sudah lebih dari 14 abad. Tapi di luar sana mereka bahkan tidak kenal Rasul. Di luar sana bahkan mereka bukan orang yang beriman kepada Rasul. Kenapa tuh akhlak mereka jauh lebih menyenangkan? Kalau saya tidak boleh mengatakan lebih baik, misalnya ada orang yang tidak sepakat, tapi lebih menyenangkan dan lebih terasa nyaman daripada akhlak kita sebagai umat Rasulullah SAW. Sehingga bab akhlak ini bukan bab sepele. Karena saking pentingnya akhlak, sampai dia menjadi salah satu di antara tujuan Nabi diutus. Alasan risalah diturunkan ke muka bumi. Liutammima makarimal akhlak. Ketika Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Rasulullah SAW di Al-Quran, rata-rata kalau kita mau menghitung, itu rata-rata kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akhlak. Mau dia ngomongin tentang akidah, nanti ujung-ujungnya akhlak. Mau dia ngomongin tentang risalah, ujung-ujungnya akhlak. Mau dia dilihat dari angle syariat, ujung-ujungnya akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan figur Rasulullah SAW, Allah memperkenalkannya bukan dengan figur fisik. Figur fisik Nabi itu lebih banyak justru riwayat dari para sahabat. Walaupun fisik Nabi keren banget pastinya. Dengan penampilan beliau, dengan fisik fitrah beliau, dengan fisik tinggi beliau, kekar beliau, gagah beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau yang ideal banget. Tetapi sedikit sekali ayat yang membicarakan fisik Rasulullah SAW. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Al-Quran ketika memperkenalkan figur sosok Rasulullah SAW, Al-Quran mengambil dari angle akhlak. Dan salah satu yang terkenal adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar seseorang yang memiliki akhlak yang azim. Azim itu bukan hanya karim, bukan hanya jawad, bukan hanya hasan, bukan hanya khair. Azim, gak ada yang bisa menandinginya. Bisa dibilang
manusia dengan contoh akhlak terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, lintas generasi, lintas negara, lintas ras, lintas bahasa di seluruh dunia, manusia nomor satu yang akhlaknya paling keren itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya umat saat ini nih, bukan umat di zaman terbaik pastinya. Karena umat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairu ummah ukhrijat linnas. Kita bicara tentang diri kita. Umat yang saat ini justru salah satu umat dengan akhlak yang memprihatinkan adalah justru umat dari sosok yang akhlaknya terbaik. Ada apa di sini? Apakah kita kurang figur? Sementara figur kita yang terbaik. Umat lain mereka nggak punya figur sekeren figur kita loh. Umat lain tuh nggak punya qudwah, nggak punya teladan sekeren teladan umat Islam. Umat yang lain tuh nggak punya sampel, nggak punya model orang yang akhlaknya itu sempurna seperti model umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini ada hal yang perlu kita renungkan bersama, kayak klise gitu. Seorang nabi dengan akhlak yang selalu Allah ulang-ulang di Al-Qur'annya luar biasa. Kemudian risalahnya sebagian besar isinya adalah akidah dan akhlak. Bahkan dulu kita ada mata pelajaran akidah dan akhlak, saking kalau yang belum pernah ngalamin berarti masih anak muda lah. Yang ngalamin pelajaran akidah akhlak berarti usianya udah dewasa. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya PAI ya. Dulu kita akidah akhlak. Terus SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya gitu-gitulah pokoknya zaman-zaman dahulu kala. Jadi kalau kita dengan risalahnya yang sebagian besar isinya akhlak, dengan role modelnya adalah orang yang paling baik akhlaknya, tapi realitasnya justru memprihatinkan akhlaknya, pasti ada yang miss dalam cara kita memahami agama ini. Ada yang krisis dalam fikroh Islam kita. Ada yang krisis dalam pemahaman syariat kita. Sehingga saya pikir membahas tentang akhlak ini menjadi salah satu di antara agenda dakwah yang sangat penting. Kita perlu yang namanya social movement. Kita harus ada gerakan sosial memperbaiki akhlak kita. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita kalau ngelihat sekarang ngebandingin ya, dengan negara-negara maju, jumlah orang yang melanggar di jalan itu kita masih lumayan tinggi. Ini belum lihat kasus viral orang bertengkar di jalan. Hanya gara-gara masalah klakson, mukul. Hanya gara-gara masalah misalnya salah kasih sen karena mungkin dia juga baru agak-agak panik gitu. Terus jadi malah perempuan, terakhir ada kasus yang ramai itu perempuan disakiti oleh seorang laki-laki yang badannya tegap gitu, atau kering atau ya biar fair ya, McGregor atau Habib Nurmagomedov nggak apa-apa lah. Karena kan ini maksudnya biar fair. Kalau dengan perempuan, di mana akhlak kita dengan perempuan? Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.